Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya Firza Trisantora dari kelas 9A1. Nah, jadi aku tuh sekarang pengen ngebuat nih sebuah podcast. Nah, temanya tuh tentang sesuatu yang sering terjadi nih di lingkungan sekolah kita, yaitu bullying. Nah, dari dulu tuh aku penasaran banget sih. Apa sih sebenarnya yang terjadi sama bullying tuh? Kenapa sih bisa terjadi? Gimana juga ngantiinnya? Nah, di sini aku udah punya nih teman-teman aku yang pernah nih keterlibatan langsung dalam dunia perbullyingan. Nah, langsung aja nih, aku pengen tanya-tanya langsung ke dia buat sharing-sharing informasi pengalaman dan lain-lainnya. Udah, selamat menonton. Pada podcast kali ini aku udah ngundang nih dua teman aku yang pernah terlibat dalam kasus pembulian. Nah, jadi langsung aja nih, aku mau manggil nih teman aku nih. Bro, Jeda, gimana kabarnya? Waduh, alhamdulillah. Sehat selalu. Nah, satu lagi mana nih? Waduh, sepertinya harus terlambat gitu. Waduh, gimana ya? Oke. Bisa dong, Danis, gimana kabarnya kalian berdua? Alhamdulillah. Baik dulu. Kalian kan udah jadi korban bullying nih. Nah, kalian tuh udah berapa lama sih jadi korban bullying itu? Ya kurang lebih 2 tahunan deh SMP aku bang. Memang masa-masa yang sulit sih, tapi ya untung saya bertahan. Kalau aku sih tahun yang lalu ya termasuk sulit sih, biar untuk bersabar. Oh, berarti Danis udah 2 tahun, berarti jadi udah setahun nih. Wah, berarti lebih senioran Danis nih dalam soal korban bullying. Nah, Danis, coba dong kamu ceritain pengalaman kamu dibully nih. Jadi yang paling ringan lah sampai yang paling berat, gimana sih? Apa yang kamu rasain? Ya selama 2 tahun itu sih ya masa-masanya lumayan berat. Gimana caranya? Banyak lah pengalamannya. Sampai aku juga bingung maunya kayak gimana. Tapi singkat aku sih pernah dulu isengin kayak sesuatu yang disembunyiin pernah. Atau mungkin pernah pas lagi bersih-bersih kelas bapak gangguin itu pernah. Atau pernah diledek itu juga pernah. Emang kan auto ringan tapi jujur lah ini sakit banget. Kalau misalnya saya rasain sih agak ngeselin juga sih, mungkin juga tuh datang turut-turut, tapi gimana lagi ya gitulah bang. Saya juga bingung ceritanya gimana masalahnya. Ada yang bikin ngiru banget. Dulu pernah pas mau hampir setengah mati gara-gara itu ada yang ngedek ngapain sih harus jadi sosok pasari gitu. Ini pernah tuh pengalaman hampir mati pokoknya lah. Tadi saya pernah bilang hampir mati. Nah itu kan udah gak jadi mati tuh, temen saya kayak ngamatin. Nah tapi dia malah kayak emang gak ngebully, tadi secara gak langsung tuh kayak ngatain udah gak usah terlalu capek juga, udah masa dulu pernah hampir mati, masa gitu sih, yang gitu lah. Jadi banget tapi emang gini deh bang, ngomong sebentar. Ya, sak. Oh gitu, aduh sedih juga sih kalau kayak gitu mah. Kalau Jada nih, gimana ya? Kalau kamu gimana nih pengalamannya? Coba dong. Kalau saya sih waktu itu pernah, dan saya disebutin atau mungkin kadang diejek atau ditendang oleh ya teman-teman lah, biasalah. Situ saya kesel, saya tetap bersabar. Nah, orang tua saya juga sini membiayai saya gitu untuk sekolah yang setinggi mungkin. Saya tetap bersabar dan sampai saat ini saya bisa menjadi pelajaran baik. Kamu kan sering kayak ditendang nih. Nah, bagian apa nih yang paling sering? Bagian apa sih yang paling sering ditendang nih? Kalau bagian paling ditendang sih kadang bisa paha atau mungkin betis atau mungkin belakang badan. Tapi yang paling sakit itu yang di bagian paha tuh. Sakit banget. Berarti sakit banget itu ya? Ya aku juga pernah sih diisengin dikit lah ditendang itu. Kamu sih ditendang di paha tuh sakit banget ya. Aku juga pernah ngerasain sih. Tapi kamu masih bisa jalan gak sih dengan paha yang sakit itu habis ditendang? Masih bisa sih. Cuman ya lama-lama aja, cuman kalau buat lari kurang kuat sih terus saya gitu. Maaf.
Aduh, halo bang, baru datang sekarang. Nah, sih pengalaman tadi. Yalah nggak apa-apa lah, nggak usah dipikirin. Nah, tapi tadi kan kamu ngomong soal bunuh diri ya. Tapi aku penasaran deh, kamu pernah nggak sih kepikiran buat bunuh diri? Benar sih kepikiran itu gara-gara masalah ya, cuma masalah angka kecil tapi sepele bisa bikin kita jadi stres lah. Ya mungkin segitu aja sih bang, kalau alasannya nggak terlalu spesifik banget lah, kayak cuma sembarang orang doang. Ya udah mungkin situ doang alasan kenapa saya pernah bunuh diri. Kenapa aku pernah bunuh diri itu ya gara-gara alasan doang, merusak barang. Udah mungkin itu aja dulu untuk alasannya. Nah, berarti pernah kepikiran kan buat bunuh diri? Aku sekarang masih hidup sih. Ya gimana ya, masih hidup situ karena saya masih sama Allah, sama Tuhan. Aku tuh pas mau coba bunuh diri tuh nggak bisa, nggak berefek banget. Main cuma bikin itu aja, bikin pusing tapi nggak bikin apa pingsan, enggak. Ini juga bingung tuh kenapa nggak bisa. Kalian berdua kan pernah kena bully nih. Nah, tapi hal apa sih yang bisa membuat kalian terlepas dari bullying itu? Ya palingan ya dengan pindah sekolah, banyak cara lain, paling pindah sekolah yang paling bagus. Kalau aku mah ya sama ya sekolah, ya gara-gara mata dan nggak aman lagi. Ya itulah. Dengan masalah itu memang bagus sih pindah sekolah. Oh gitu. Nah, terus sekarang masih ada nggak sih efek yang kalian rasain dari pengalaman kalian menjadi korban bulian gitu? Ya kalau efek sih ya mungkin agak lama depresi yang menyendiri sama kayak nggak sama sama orang lain lagi. Kalau aku sih ya jadi sering pendiam sendirian atau mungkin berkhayal. Ya jarang juga sih teman-teman mendekati aku. Tapi bagi kalian nih, ada nggak sih cara buat menghilangkan pembulian tuh dari dunia inilah, gimana ya biar hilang? Menurut kamu Donis gimana caranya? Kamu punya saran nggak? Cara nanggulannya ya harus aksi nyata, nggak cuman kasih pamflet terus bilang berhenti berundung, jangan gitu doang. Ada caranya. Kalau caranya pertama sekolah harus tegas dan menindaklanjuti pembulian. Bisa kalau yang ketahuan langsung dilakukan ke pihak berwajib atau dikeluarkan. Jangan duduk cuman gara-gara si anak ini anaknya orang siapa, orang DPR atau orang wali kota, jangan duduk kayak gitu. Di situ bikin masalah. Cara pertama kita harus tegas dengan menindaklanjuti lah, memberi hukuman kepada mereka yang bersangkutan atau mereka membuli. Cara yang kedua, melindungi, bersedia untuk menjadi pelindung bagi yang menjadi korban, karena mereka korban tuh pasti mentalnya masih rusak lah gara-gara bekas itu. Jadi bagi guru harus bisa melindungi mereka. Yang terakhir caranya adalah dengan bersupport atau dengan benar-benar jaga keamanan lah. Guru wajib mengawasi, bisa pakai kamera atau abi-abi atau satpam itu bisa. Nah guru-guru wajib bisa mengawasinya. Oh, masuk akal sih. Nah, kalau menurut Jadan, cara yang tadi disebutin Danis itu bakal berhasil atau tidak? Atau enggak? Kalau menurut saya sih pasti berhasil karena sekolah-sekolah telah menindaklanjuti masalah pembulian atau melaporkan ke pihak berwajib. Itu lebih bagus daripada didiamkan hingga membuat seorang siswa mentalnya rusak akibat pembulian. Iya sih, bener banget sih. Menurut aku juga pasti bakal berhasil. Ya, tapi nggak tahu juga sih, kan pemikiran kita kan masih belum terlalu luas lah. Nah, sedangkan dunia bullying itu rumit ya, ribet, karena pasti ada balas dendam lah atau apa gitu. Misalnya ada yang dibully terus temennya balas dendam, terus balasin dendam lagi, dendam lagi, ya gitu aja terus sampai gede. Ya begitulah. Ya udahlah, kalian berdua sehat-sehat aja terus. Iya bang. Kayaknya aku rasa udah cukup deh buat hari ini. Ya makasih banyak ya kalian sudah mau datang di sini, mau berpartisipasi dalam podcast Plong Discussion ini. Nah, sampai jumpa di lain nanti ya. Iya bang, makasih ya bang. Makasih, Bang. Yuk, kita balik deh bang. Makasih ya bang. Ya. Sampai Selesai, jumpa Bang. kalian semua nanti ya. Ya, makasih Bang. Ya, maaf 2 kali. Selesai ya bang. Ya. Ya, sekianlah podcast dari kami. Kesimpulannya, jadi pembulian itu bisa datang dari kapan aja, dari mana aja, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi buat kalian semua di luar sana, hati-hati lah. Terus juga jangan menampilkan diri sebagai orang yang empuk buat dibully. Jadi biar
orang tuh rada segan ke kita. Nah, jadi buat para pembuli juga nih, jangan ngebully orang ya. Jadi setiap orang tuh berhak nih merasa hidup aman, nyaman, tentram, damai. Nah, mereka juga punya hak hidup, hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, sekian dari saya. Hadza wallahu khairan wa yafazuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terang banget. Dari HP. Nah nih, 2 teman aku yang pernah terlibat dalam kasus korupsi. Nah, terus apa sih? Dan berakhirlah mini podcast kali ini. Apa sih? Apa? Udah belum?